Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang asam basa atau acid base. Nah, kalian pernah makan lemon? Gimana rasanya? Ya, pasti akan sangat rasa masam. Oke, selanjutnya bisa dilihat ini gambar apa? Ya, ini adalah sabun. Kalian pernah merasakan sabun? Ya, pasti rasanya pahit. Nah, dari mana rasa itu berasal? Kita akan pelajarinya pada materi yang sekarang ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang larutan asam dan basa. Pertama, kalian harus tahu dulu perbedaannya. Yang pertama, senyawa asam ini akan bersifat korosif. Sedangkan basa, dia bersifat kaustik atau merusak kulit. Biasanya kalau kalian mencuci pakaian menggunakan tangan, itu kan apabila terlalu banyak sabun yang kalian gunakan, maka tangan kalian itu akan sedikit terganggu, seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk asam yang kedua, dia akan menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa akan menghasilkan ion OH-. Kalian bisa memperhatikan untuk persamaan yang ada di slide berikut ini. Nah, di sini terdapat larutan HCl yang ketika dilarutkan ke dalam air, maka dia akan melepaskan ion H+. Begitu juga dengan larutan HNO3. Dia juga akan melepaskan ion H+. Berbeda dengan larutan NaOH. NaOH ketika dilarutkan di dalam air ini akan melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Sama juga dengan yang NH4OH. Dia juga akan melepaskan ion OH-. Maka dari situ kalian sudah mengetahui bahwa larutan asam itu akan menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa akan menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Saya lanjutkan. Nah, berikut ini ada tabel yang memuat tentang asam kuat dan asam lemah. Contohnya apa saja? Di sini saya memberikan contoh HCl atau asam klorida, HBr yaitu asam bromida. Mereka ini adalah contoh dari asam kuat. Sedangkan asam yang lemah, contohnya di sini ada HCN atau asam sianida. Kemudian ada HF yaitu asam fluorida. Kalau yang contohnya basa apa saja, Bu? Nih ada. Saya berikan juga tabelnya. Basa kuat. Di sini saya beri contoh NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada KOH, kalium hidroksida. Yang lemah, ini ada NH4OH atau namanya amonia. Kemudian ada juga ALOH 3 kali atau aluminium hidroksida. Itu tadi adalah contoh dari larutan asam kuat, asam lemah, dan basa kuat juga basa lemah. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan sifat itu, larutan itu bersifat asam atau basa? Itu kita bisa menentukan melalui indikator atau dengan menggunakan pH meter. Ada banyak cara. Nah, indikator sendiri itu dibagi lagi. Ada yang menggunakan kertas lakmus atau yang dikenal dengan litmus paper. Ada juga indikator alami dan juga ada indikator universal. Nah, untuk yang kertas lakmus ini, dia hanya bersifat kualitatif. Jadi hanya menentukan sifat dari larutan itu, apakah dia bersifat asam, ataukah dia bersifat basa, ataukah dia bersifat netral. Nah, apabila perbahan kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan asam dan menghasilkan warna merah, sedangkan yang lakmus biru dia juga akan berubah menjadi merah, maka larutannya akan bersifat asam. Apabila kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat
basah, maka akan memberikan perubahan warna, yaitu menjadi warna biru. Sedangkan lakmus birunya tetap biru. Bagaimana Bu kalau misalkan lakmus merahnya itu tetap merah dan lakmus birunya itu tetap biru, maka larutan tersebut bersifat netral. Paham ya anak-anak? Oke, saya lanjutkan ke indikator yang kedua, yaitu indikator alami. Indikator alami ini dibuat dari bahan-bahan yang ada di alam. Saya beri contoh di sini, ada bunga sepatu, ada juga kunyit, dan juga ada kol ungu. Indikator alami ini juga bersifat kualitatif. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menampilkan larutan dan kertas indikator universal. Jadi indikator universal itu ada dua macam. Ada yang berbentuk kertas dan juga ada yang berbentuk larutan. Nah, kalau larutan ini kalian bisa lihat yang warna merah ini pH-nya 1 sampai ke yang pH 14. Sama dengan yang kertas ini. Ini juga pH-nya juga dari 0 sampai 14. Maka indikator universal ini bersifat kuantitatif. Jadi bisa menunjukkan pH dari larutan itu berapa. Nah, yang terakhir ini kita langsung menggunakan pH meter. Jadi ketika ada larutan yang ingin kalian ketahui berapa pH-nya, kita tinggal celupkan alatnya, lalu akan terbaca skalanya. Nah, berarti pH meter termasuk pada yang pengukuran kuantitatif. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai teori asam basa, yaitu ada 3. Ada teori basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.